Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang insiden K3 dan pelaporannya. Pelaporannya ini termasuk pajanan infeksi pada petugas. Kalau di puskesmas tempat saya bekerja, sudah saya buatkan form insiden, di mana form insidennya itu seperti ini ya. Ada dua rangkap. Dua rangkap ini formulir A dan formulir B. Untuk formulir A ini diisi oleh petugas yang terpajan. Untuk formulir B ini diisi oleh instalasi gawat darurat atau poliklinik dengan tembusan diserahkan kepada tenaga kesehatan yang terpajan tadi. Kita lihat formulirnya ya. Untuk formulir A, untuk tenaga kesehatan yang terpajan ini isinya apa saja sih? Yang pertama itu tanggal laporan dan jamnya. Kemudian tanggal pajanannya dan jamnya. Mesti kan tanggal laporannya ini lebih lama daripada tanggal pajanannya ya. Kemudian tempat kejadiannya ini di mana? Kemudian unit kerja terpajan ini di mana? Selanjutnya identitas. Identitas ini diisi oleh identitas tenaga kesehatan yang terpajan. Kemudian ada identitas atasan langsungnya juga ditulis. Kemudian rute pajanannya ini dipilih ya, dicontreng yang sesuai. Contohnya tusukan jarum suntik. Jika memang tertusuk jarum suntik, maka yang dicontreng adalah tusukan jarum suntik. Kemudian ada lagi luka pada kulit, gigitan, mata, mulut, lain-lain. Jika dipilih lain-lain, nanti ditulis saja terpajannya itu kenapa. Kemudian lanjut ke sumber pajanan. Sumber pajanannya ini darah kah, sputum kah, air liur kah, atau feses ya. Jika pajanannya tidak termasuk dari 4 ini, pilih lain-lain kemudian sebutkan. Kemudian bagian tubuh yang terpajan sebut secara jelas. Bagian tubuh apa? Apakah tangan kah atau kaki kah? Kemudian jelaskan urutan kejadian. Kronologinya ditulis di sini. Kemudian imunisasi hepatitis ini apakah sudah imunisasi atau belum? Kemudian APD, alat pelindungnya itu dipakai atau tidak? Ini juga ditulis keterangannya di sini ya. Kemudian pertolongan pertama ada atau tidak kita pilih, dan tempat pertolongannya itu juga diisi ya. Kemudian yang paling bawah ini tanggal dan tanda tangan yang terpajan. Ini adalah formulir A. Selanjutnya adalah formulir B, di mana formulir ini diisi oleh petugas IGD atau poliklinik. Formulir B, setiap kotak dapat diisi. Nah, ini kita memilih ya. Untuk formulir B ini memilih. Diperiksa oleh dokter gawat darurat atau menolak. Dirujuk ke dokter pribadi atau perusahaan. Ini kita isi sesuai kebutuhan pasien tadi. Kemudian untuk perhatiannya, tim PPI, poliklinik atau lain-lain disebutkan. Kemudian pasien sumber darah atau bahan infeksius itu juga diisi di sini ya. Nama pasiennya yang menyebabkan petugasnya terpajan itu juga diisi di sini. Kemudian pemantauan pajanan ini dijelaskan. Kemudian tanggal pemberitahuan atasan langsung tenaga yang terpajan ditulis di sini, tanggal dan tanda tangan petugas IGD atau poliklinik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang insiden K3 dan pelaporannya. Di awal-awal tadi kan sudah saya perlihatkan ya form pajanannya itu seperti apa di puskesmas tempat saya bekerja. Sekarang kita lihat teorinya seperti apa tentang insiden K3 dan pelaporannya ini ya. Ini dasar-dasar hukumnya. Masih dasar hukum banyak sekali ya. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau disingkat PAK ya. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga,
semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kemudian PAK atau penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Ini jenis-jenis kecelakaan kerja. Kerugian akibat kecelakaan kerja. Wah, ini teori-teorinya ya. Kita cari form pajanannya ini di mana? Teori domino. Teori domino ini bila roboh satu, roboh ke semuanya. Ini penyakit akibat kerja. Lah, fisik, kimia, biologik, fisiologik atau ergonomik dan psikososial ini masuk di identifikasi bahaya potensial. Ada fisik, kimia, biologik, ergonomik dan psikososial itu masuk ya di identifikasi bahaya potensial. Nanti bisa dibuka videonya yang identifikasi bahaya potensial. Itu sudah masuk di situ. Oh, ini laporan kecelakaan kerja. Kalau di materi ini laporannya seperti ini. Nama, deskripsi cedera. Oh, beda ya. Ini kecelakaan kerja. Oh, tadi kan form pajanan. Dah. Ini cuma teori-teori saja berarti ya ini ya. Nyari form pajanannya enggak ketemu. Ini aplikasi apa nih? Sitco, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga. Ya, baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.